Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita berjumpa di acara Taburai Injil Klasik Yapen Selatan. Bagian perenungan yang akan kita renungkan bersama di saat ini terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, 2 Tawarik pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13, bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Karena kasih setia dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di hari ini. Kembali lagi kami akan membaca dan kami akan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar di saat ini, tidak akan berlalu begitu saja di dalam pendengaran kami. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kami akan mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bersabdalah dan berfirmanlah kepada kami semua di saat ini, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu permisa Taburai Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Perikop pembacaan kita adalah pembaharuan oleh Asa. Ayatnya yang ke-13, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Sekali lagi, setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Dari bagian perikop pembacaan kita di saat ini tema renungan kita adalah pembaharuan hidup membutuhkan komitmen. Pembaharuan hidup membutuhkan komitmen. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diperlukan kesungguhan dan keseriusan untuk sebuah pembaharuan. Pembaharuan akan berhasil apabila tidak dilakukan dengan setengah-setengah. Untuk itulah pesan yang disampaikan lewat bagian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Sekalipun dalam kondisi yang damai dan diberkati, rupanya bangsa-bangsa Yehuda belum sepenuhnya menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Ternyata masih banyak tempat-tempat yang dipakai untuk menyembah berhala-berhala. Karena itu Tuhan Allah melalui Asarya mengingatkan Asa tentang betapa pentingnya ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Mendengar perkataan tersebut, dengan semangat Asa mengadakan reformasi di dalam bidang keagamaan. Ia menyingkirkan semua berhala di Yehuda dan Benyamin, serta memperbaiki mezbah Tuhan. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang ke-8. Dan mempersembahkan 700 lembu sapi dan 7.000 domba. Mereka juga memperbaharui janji mereka untuk taat dan setia kepada Tuhan, bahkan bersumpah untuk menepati akan janji-janjinya. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tampaknya Asa memang serius untuk mengadakan sebuah reformasi agama di bawah pemerintahannya. Bahkan neneknya sendiri, Maka yang merupakan ibu suri kerajaan, dipecat karena membuat patung-patung berhala. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang ke-16. Sekalipun tidak semua tempat penyembahan berhala dimusnahkan, tetapi penulis kitab ini mencatat bahwa Asa dengan setia dan taat kepada Tuhan, sehingga ia dan bangsanya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Taburai Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melakukan pembaharuan selalu ada tantangan dan hambatan yang menghadang. Namun ketika sebuah komitmen, maka semuanya dapat dilakukan dan dilalui. Dan dibutuhkan adalah sebuah tekad, sebuah kesungguhan hati dalam melakukan sesuatu yang dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik. Walaupun harus dibayar dengan sebuah pengorbanan dan harga yang mahal.
Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan adalah pribadi yang selalu mengasihi, tergerak untuk melihat kesungguhan hati umat-Nya. Firman Tuhan saat ini juga mau mengajak kita untuk mengerti dan memahami. Jika kita punya kemauan dan tekad untuk mencapai sesuatu, pasti kita akan mendapatkan. Bahkan segala tantangan dan hambatan akan kita mampu lewati. Dan bila kita memiliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan, kita pun akan menemukan Dia. Tidak hanya menemukannya, Tuhan juga memberi perkenannya dengan banyak berkat yang tak terhingga dan tak pernah terpikirkan dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Ketika kita terjebak dalam dosa dan salah, setiap orang mempunyai titik balik supaya sebuah komitmen untuk dibaharui, komitmen untuk berbalik dan berserah kepada Yesus yang menjadi dasar dalam sebuah pembaharuan hidup. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apa hidup ini penuh dengan makna? Selama masih ada hari esok, selalu ada waktu untuk berbenah. Selama masih ada hari esok, jangan pernah mengutuki hidup ini apapun duka, kesedihan yang kita alami. Ada sebuah lagu yang berkata demikian bunyinya. Ku melupakan apa yang ada di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Dan kau beri ke hari yang baru dan yang lama telah berlalu. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itulah milikilah komitmen di dalam kehidupan kita. Sebab rencana-rencana Tuhan itu selalu baik dan indah pada waktunya bagi kita semua. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah terus memberikan itu dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah hidup ini harus dibaharui, tuntunan undanglah kuasa Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan semua kita, maka pada akhirnya hidup ini akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan segala hormat, puji dan sembah hanya bagimu Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami dengar di saat ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja bagi kami sekalian, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam hari-hari kehidupan kami setiap saat. Berkati kehidupan kami Bapa di sepanjang hari-hari hidup ini yang kami lalui dengan berbagai tantangan hidup. Dan biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu di saat ini Tuhan, firman-Mu itu akan selalu menjadi pedoman, suluh dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Mampukan kami untuk melewati akan semua tantangan hidup ini, sebab kami percaya bahwa hanya di dalam Yesus, ketika kami berserah dan kami menyerahkan akan seluruh pergumulan kehidupan kami, maka kehidupan ini akan selalu Engkau berkati di dalam sepanjang hari-hari hidup ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Tabura Injil pada channel YouTube Klasik Siapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.